data menggunakan biscrosscard Excel, dan kemudian kita sajikan data ini ke dalam distributor, kemudian kita akan gambarkan melalui grafik. Hingga setelah dihasilkan menjadi dokumen. Oke, ini tuh tadinya masih berupa acak ya, belum masih mentahan gitu. Oke, langkah pertama itu kita akan mencari datanya, mencari jumlah datanya itu ada berapa menggunakan rumus konsta. Kemudian kita blok. Nah, kita dapat jumlah dan dilahirkan dari itu ada 25. Oke, datanya tersebut. Kemudian selanjutnya kita tuh akan cari rank. Dan ini dari nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum itu akan jadi 70. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan kelas berapa yang ditentukan dengan ini 1 ditambah 3,1 ditambah 3,32, terus tuh 8 hasilnya tuh jadi 80, hasilnya tuh jumlah angka jadi 7,3. Kemudian tuh nanti 7,3 itu kita akan bulatkan aja menjadi bisa jadi tuh 7 atau 8. Jadi di sini saya menggunakan langkah habis itu langkah menentukan soal kelas untuk panjang kelas. Habis itu coba cari kelas yang ditempati dengan rank yang dibagi dengan jumlah kelas itu buat tadi jadi 9. Setelah dapat datanya kita tulis kita intervalnya itu sama itu akan data kesini itu dari 25, maka kita awali data 25 jadi menggunakan rumus tambahan, tapi 25 itu juga dihitung kayak 25, 26, 29 habis itu sampai 9. Karena supaya lebih cepat kita pakai 25 ditambah intervalnya kemudian dikurangi 1. 25 dari 25 ke 9 nah kan ini terdapat 34, jadi kita bulatkan tambah 1 jumlah kelas 1 tambah 1. Lalu jumlah kelas 8 kita buat 8 dan 4, 5, 6, 8 panjang satu kelasnya itu 9. Enggak apa-apa tuh, berarti kalau kita masih nge-cover angka 85 kayaknya tuh selanjutnya tuh kita gabung aja dulu, kayak gabung nilai intervalnya itu digabung rumus konseling. Nah kemudian klik aja bawahnya itu, ntar bawah kemudian tuh dikutip, kutip 2 trap, kemudian kutip lagi titik 2, kemudian ini dia bawah atas ada tutup kurung interval jadinya kesambung. Nah pakai rumus langsung ya, jadi frekuensi itu kita bisa lihat kira-kira jumlah di antara interval itu ada sampai juga frekuensi. Kemudian kita blok datanya, kemudian tahu tuh frekuensi 0 diabaikan aja tuh. Nanti untuk membuktikan bahwa dia benar-benar datanya tuh jadi 80, jadi frekuensinya itu kita cek jadi itu jumlah itu benar-benar frekuensi 80, jumlah 80 itu. Habis itu setelah itu kita dapat frekuensinya itu kita cari nilai tengah ada yang dapat dari 25. Habis itu 25 itu nanti ditambah batas atas kemudian dibagi 2. Habis itu hasilnya itu nanti bakal jadi 29. Habis itu tinggal tarik aja tuh nanti. Kemudian kita cari nilai tepi kelas itu. Pertama kita bawa kurangin nilai kebencian yaitu 0,5. Habis itu di bilangan bulat tuh desimal, berarti ditambah 0,05. Nah
tepi bawah tepi atas itu berarti kita yang bawah tuh dikurang dengan nilai sedangkan untuk di atas tuh nilainya itu ditambah 0,5. Baru di tepi bawah tepinya itu langsung dikurangi 0,5, di bawahnya tuh sudah dapat. Kemudian kita cari lagi tuh tepi atasnya, nilainya berarti nilai bawah di atas ini tambah 3 ditambah nilai kebersihan di tangan bulatnya itu berarti 0,5 ditarik. Nah kalau biasanya dapat kelasnya tepi bawah, baru itu tepi atasnya itu, tapi biasanya itu lagi boleh kita frekuensinya untuk nilai tepinya tuh, kemudian atas frekuensinya itu sama, kemudian atasnya itu dapat frekuensi kumulatif, berarti kita tinggal menambahkan jumlah frekuensi yang ada. Misalnya itu dikurang dari, ya kalau frekuensinya kurang dari itu berarti dia ditambah, kalau lebih dari berarti itu dikurang. Berarti kita start dari nilai yang paling kecil ke frekuensinya itu 1, kalau 12, kemudian di bawahnya itu berarti 12 sampai 9 kali 12, habis itu ditambah dengan nilai interval, kemudian 21 ditambah 6, kemudian 27 itu ditambah 9, batu dan seterusnya, 36 ditambah 14 dan 50 ditambah 7. Habis itu kan bener tuh 12 sampai 80. Kemudian kalau frekuensi kumulatifnya lebih dari, berarti dia tuh bakalan dikurang. Jadi startnya itu frekuensinya itu dari tertinggi dan 80, kemudian selanjutnya kita tinggal kurangin aja 80.
65, 68 kurang 9, kemudian 59 kurang 6, berarti sampai terusnya itu bakal dikurang terus. Kayak 44 dikurang 14, 30 dikurang 7, habis itu 23 dikurang 12. Nah, baru kemudian ada salah nih, berarti 56 ini bakal nanti kita kurang 14, kemudian 40 ini dikurang 7, kemudian 35 dikurang 12, frekuensinya itu kurang dari dan lebih, atau kurangnya itu ditambah dan lebihnya itu dikurang. Gimana sih? Gak ngerti jelasnya. Pokoknya kayak gitu kan. Baru nanti itu kita start yang atas, habis itu terdapat nih frekuensi kumulatifnya. Misalnya itu frekuensinya itu dipresentasikan tinggal misalnya itu frekuensi kurang dari habis itu dibagi dengan jumlah frekuensinya tuh udah, kemudian dikali 100. Enggak di 4A itu 0,5 dikurang dari. Nah, kalau mau yang frekuensi relatifnya lebih dari, berarti frekuensinya tuh tinggal bagi dan dikali 100, terus itu dibagi jumlah data yang ada, kemudian tuh dikali 100, nah dikurung, kemudian juga itu lupa di sini tuh diklik B dikunci dilihat lagi. Nah, hasilnya oke, sudah semua. Langsung kita sajikan aja tuh datanya itu dalam bentuk grafik. Nah, pertama itu histogram, berarti ini tuh di blok dulu yang intervalnya tuh biasa ini histogram itu. Kemudian untuk poligonnya itu misalnya kita hapus aja kan, bisa ditambah. Nah, untuk poligonnya markas warna, kemudian deskripsikan.